Oke, sahabat ngaji Mandarin, sudah tahu bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin dan membuat kalimatnya? Belum? Tetap disimak dalam channel Ngaji Mandarin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是 Azman 老师，我们要学汉语一级吧。那但是首先，我希望你们到愿意订阅、分享和评论我的频道。Oke, sahabat ngaji Mandarin, saya Azman Laushe. Kita akan belajar kembali, belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin atau verb ya, dalam istilah bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu request dari murid Laushe, bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Apakah sama seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain? Pokoknya tetap disimak dalam channel Laushe, channel Ngaji Mandarin. Nah, sebelum kita bahas, ingat, kita akan mengingat terlebih dahulu materi kita ya. Jadi materi kita hari ini adalah penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin dan bagaimana cara membuat kalimatnya. Nah, di sini yang mesti dihafal adalah dua ya. Dua hal yang mesti dihafal terlebih dahulu sebelum Laushe jelaskan. Yang pertama adalah kita akan menghafal kalimat positif dalam kata kerja. Oke, yang kedua kita akan menghafal kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja. Oke, jadi ada dua, kalimat negatif, kalimat positif atau kalimat positif dan kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, bagi yang belum subscribe, like, komen, Laushe tunggu. Hao, xie. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah kata kerja. Perhatikan di sini tidak ada perubahan kata kerja dalam bahasa Mandarin ya. Walaupun dengan perubahannya waktu tertentu atau khusus seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, nah itu ada perubahan-perubahan tertentu ketika berhubungan dengan waktu. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, sifatnya bahasa Mandarin yaitu tetap tidak berubah. Contohnya kan, ya bacanya kan, tidak berubah. Ya, contohnya lagi cuo, ting. Nah, itu tidak ada perubahan sama sekali, tetap ya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, sekarang kita akan membahas contoh kalimatnya ya. Ada kalimat positif dan kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama adalah kalimat positif dalam penggunaan kata kerja. Di sini Laushe akan kasih rumusnya. Yang pertama adalah rumusnya subjek ya. Yang pertama adalah subjek, kemudian yang kedua adalah verb, kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah objeknya. Oke. Nah, Laushe ulang. Subjek, verb atau kata kerja, dan terakhir adalah objeknya. Oke. Contohnya adalah wo kan shu, wo kan shu. Saya membaca buku ya, atau melihat buku. Oke. Bisa kan, bisa tu. Oke. Jadi di sini kita akan ambil contoh wo kan shu. Saya melihat buku, atau istilah lainnya membaca. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, tapi membaca itu ada bahasa Mandarin khususnya. Tu adalah bahasa Mandarin membaca. Kalau kan itu melihat, atau kan melihat-lihat. Oke. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, 昨天我听音乐. Kemarin saya mendengar musik. Oke, kemarin 昨天saya mendengar 音乐 musik ya. Saya itu mendengar. Oke. Jadi 昨天我听音乐. Kemarin saya mendengarkan musik. Oke.
Contoh yang ketiga, ini masih kalimat yang positif ya dalam penggunaan kata kerja. Oke, yang ketiga, contoh yang ketiga. 今天我去今天我去学校今天我去学校 hari ini saya pergi ke sekolah. 我 itu saya, 今天 hari ini. Oke, 学校 itu sekolah ya. 学校 itu sekolah. Oke, jadi bahasa Mandarinnya 今天我去学校 hari ini saya pergi ke sekolah. Oke. Nah, tadi 3 contoh itu adalah contoh penggunaan kata kerja dalam kalimat positif. Oke. Saya melihat buku yang pertama. Yang kedua, kemarin saya mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, hari ini saya pergi ke sekolah. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membuat kalimat negatif ya dalam penggunaan kata kerja. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Saya akan kasih contohnya dan rumusnya ya. Oke, rumusnya yang pertama adalah subjek, kemudian dikasih pu, kemudian kasih verb, kemudian dilanjut dengan objek. Nah, jadi tidak beda jauh ya, cuma ditambahkan pu, artinya tidak. Nah, itu langsung menjadi kalimat yang negatif ya. Oke, contohnya kita kasih pu ya. 我不看书 saya tidak melihat buku. Oke, tinggal ditambahkan pu ya, artinya tidak. Berikutnya, yang kedua, contoh yang kedua. Oke, kita ambil yang 昨天 yang tadi ya. 昨天我不听音乐 kemarin saya tidak mendengar musik ya. Kemarin saya tidak mendengarkan musik. Oke, seperti itu. Tinggal tambahkan pu. Mudah sekali, gampang ya. Yang ketiga sama. 今天我不去学校学校 hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Oke, tinggal ditambahkan pu. Oke. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif dan kalimat positif yang tadi di awal ya. Nah, dalam bahasa Mandarin sangatlah mudah sekali kita belajar bahasa Mandarin. Karena belajar bahasa Mandarin itu seperti kita belajar bahasa Indonesia, ya. Oke, sahabat ngaji Mandarin semuanya, kita akan mengulang materi kita hari ini, ya. Jadi, penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan seperti bahasa Arab, bahasa Inggris itu perubahannya banyak, ya. Ketika disandingkan dengan waktu ya, perubahan waktu. Nah, dalam bahasa Mandarin tetap tidak ada perubahan. Kan tetap dibaca kan, cuo tetap dibaca cuo, ci tetap dibaca ci. Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin tadi kita sudah memberikan 2 kalimat ya, kalimat negatif dan kalimat positif. Itu masing-masing punya rumus. Yang pertama positif. Tadi rumusnya apa? Kita ulang lagi ya. Yang pertama rumusnya positif, subjek, verb, kemudian objek. Oke. Kemudian kalimat negatif yang kedua. Rumusnya subjek, kemudian pu, kemudian verb, kemudian objek. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, apabila ingin bertanya lagi seputar bahasa Arab dan bahasa Mandarin ya, nah, dapat terus yang bahasa Mandarin. Jadi Losa akan share terus yang bahasa Mandarin. Ketika nanti ada yang request bahasa Arab, nanti Losa akan request yang bahasa Arabnya. Oke? Tetap semangat belajar bahasa Mandarin, karena belajar bahasa Mandarin itu adalah pelajaran yang asyik untuk dipelajari. Hao, xie xie, zai jian. Optimis, tetap dilatih,